Halo semua, selamat pagi. Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena hari-hari ini Engkau memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Dan kami merindukan berdoa supaya oleh kebenaran-Mu kami semakin mengerti isi hati-Mu, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami. Biar ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 saja saudaraku ya. Ayat ini menjadi perenungan saya hari-hari ini. Dan saya rindu membagikan buat saudara. Dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ini saya potong berhenti di sini supaya saudara dan saya merenungkan ya. Saya ulang lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ini ayat yang sangat kuat sekali. Saudara dan saya benar-benar merenungkan ya. Setiap saudara yang percaya di dalam Yesus ya. Saudara, nanti kalau kita baca ayat selanjutnya, ini harus menjadi benar-benar satu revelasi, satu pewahyuan yang saudara dan saya mesti benar-benar alami. Ya, karena ini kunci. Ya. Nanti kita akan baca ayat yang lain yang menegaskan betapa luar biasanya siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, ayat selanjutnya mengatakan begini, ia adalah ciptaan baru. Ya. Ini benar-benar saya merenungkan belakangan ini, saya merenungkan Tuhan, kalau aku ciptaan baru itu sebenarnya yang baru apa ya Tuhan, begitu ya. Saudaraku, nanti kita baca ayat yang lain ya. Saya lanjutkan, dikatakan demikian, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ini saudara dan saya mesti benar-benar merenungkan. Contoh paling gampang ya, paling real. Kalau kita ini dikatakan yang baru sudah datang, yang lama yang baru sudah datang dan yang lama sudah berlalu, saudara akan merenungkan begini. Saudara dan saya menilai hari-hari ini gaya hidup kita masing-masing, saudaraku ya. Banyak yang gaya-gaya lama atau gaya-gaya baru gitu, saudaraku ya. Ini saudara mesti merenungkan benar-benar. Yang menarik adalah, yang saya alami ya ini, ketika saya baca firman ini dan saya merenungkan, pertanyaan ini menggugah diri saya. Tuhan, kalau aku di dalam Engkau, kenapa ya di dalam hidupku masih ada pikiran-pikiran yang lama, saudaraku? Ya. Ini jadi perenungan, saudaraku ya. Mestinya kan tidak boleh terjadi. Kalau sampai Tuhan ngomong di dalam Kristus kita ciptaan yang lama, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, harusnya yang baru kita nikmati, saudaraku. Ya. Nah ini jadi perenungan benar-benar Tuhan. Kenapa ya faktanya? Seringkali pola-pola pikir lama, pola-pola cara hidup manusia lama, itu benar-benar kuat gitu saudaraku ya. Contoh paling gampang itu apa ya? Kalau manusia lama itu biasanya gampang tersinggung namanya kayak gitu ya. Atau menyimpan kekecewaan. Atau yang lainnya banyak saudaraku. Kalau kita baca di Alkitab sangat banyak itu ciri-ciri manusia lama saudaraku ya. Hidup dalam dosa. Percaya Yesus tapi hidup dalam dosa, ini kan jadi aneh begitu. Ini jadi benar-benar perenungan buat saya, saudaraku ya. Terus kemudian kalau sudah merenungkan gini,
ini bukti kuat sekali bahwa saudara dan saya harus pertama mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ya, kalau Tuhan sampai ngomong di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, kita ya dan amin. Tapi setelah itu melangkah kepada hal yang berikutnya. Saya akan bacakan di dalam Kolose pasal 2, saudaraku ya. Dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini waktu saya merenungkan ini, saudaraku, memang fakta yang ada, manusia baru di dalam Kristus itu menurut perenungan saya memang masih dalam cangkang manusia lama, saudaraku. Jadi di dalam hidup kita ini kalau kita menyadari benar-benar seakan-akan ya ada dua manusia begitu, saudara ya. Satunya manusia baru, satunya manusia lama. Manusia lamanya ini tidak mau dia manusia barunya bertumbuh, makanya dia hajar terus supaya manusia baru tidak tumbuh dalam hidup kita. Lah ini perenungan saya, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan di Kolose ini ayat 10-nya mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini yang menjadi satu tujuan, satu kerinduan, satu doa, satu perjuangan di dalam hidup kita, yaitu manusia baru yang di dalam diri kita ini mesti terus-menerus kita bangun, saudaraku. Mempunyai kerinduan untuk menjadi serupa dengan kaliknya. Ya. Kita sudah sering kali dengar, kita ini punya tujuan, punya panggilan untuk menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Nah, inilah ciptaan baru, saudaraku. Dan selama kita hidup, kita harus sadar bahwa manusia baru ini mesti dibangun, saudaraku. Ya. Kalau firman Tuhan yang lain saya bisa bandingkan dengan seperti ini. Dikatakan bahwa di dalam hidup kita orang percaya itu ada benih ilahi. Dikatakan benih ilahi loh ya, benih. Namanya benih itu belum jadi apa-apa, saudaraku. Ya, kalau tumbuhan pun dia masih kecil, dia butuh dirawat supaya benih ini tumbuh besar dan menjadi pohon. Ya, benih yang tidak fana, benih yang tidak bisa berbuat dosa. Ini harus dipelihara. Kalau tidak benih itu mati, saudaraku. Sama. Di dalam Kristus. Dikatakan dikuncinya di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya tidak menyadari akan hal ini, saudara tidak akan pernah tahu bahwa di dalam dirimu ada manusia baru. Ya, jadi kuncinya saudara dan saya merenungkan pagi hari ini bahwa di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya percaya engkau ada di dalam Kristus, maka di ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini harus dipelihara terus-menerus dengan tujuan sampai mengenal akan kaliknya, ya. Mengenal Sang Pencipta, atau bahasa Alkitab yang kita bisa ngerti adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini kalau menjadi kerinduan saudara dan saya, percayalah manusia baru itu akan menjadi manusia yang menguasai hidup saudara dan saya. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, hal-hal duniawi itu semua akan menyingkir dengan sendirinya. Kenapa? Karena semakin hari saudara akan semakin mengenal Yesus, semakin hari semakin saudara akan jatuh cinta kepada Yesus. Itulah manusia baru, saudaraku. Kalau hidup kita ini
kok hari-hari ini aku semakin jauh daripada Tuhan. Ingat akan firman ini. Engkau ada ciptaan baru di dalam Kristus. Dan ciptaan baru itu pasti punya kecenderungan, yaitu semakin mengasihi Yesus, semakin menjauh dosa, semakin mengasihi firman Tuhan, semakin rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi tolong kami Roh Kudus supaya hari-hari kami menangkap akan isi hati Tuhan lewat firman-Nya, supaya hari demi hari kami boleh semakin dibangun untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itulah panggilan manusia baru di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.